Rasulullah bersabda mencontohkan tanaman obat itu antara lain adalah kurma dan kurkuma. Dan banyak lagi yang akan saya sharingkan pada sore hari ini adalah kurkuma mangga atau temu mangga atau orang menyebut kunir mangga gitu. Nah, ini bagus untuk kesehatan. Kemudian dasar sore hari ini sharing ini juga menyampaikan ilmu itu adalah ibadah. Jadi saya niatkan ibadah. Kemudian juga silaturahim, bisa ketemu Bapak Ibu sekalian yang sudah join sore hari ini. Silaturahim itu nanti bisa dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur gitu kata Pak Ustadz gitu. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, 18 tahun ya penelitian kunir putih, ujungnya hilirisasi produk hasil penelitian, antara lain berupa minuman instan, saya beri nama Esem, dari rempah lokal, kemudian saya kembangkan juga ekstrak kunir putih yang berupa kapsul. Ini juga karena khasiatnya banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya kunir putih itu banyak jenisnya. Jadi ada jenis Zeodoria, ada jenis rotunda atau kunir gombyok. Kalau Bapak Ibu kadang-kadang ke pasar Meringarjo itu banyak sekali jenisnya. Kemudian ada jenis mangga atau temu mangga. Lah, yang temu mangga, maaf ini kebetulan saya masih ada. Ini saya tunjukkan, bisa wujudnya seperti ini empu, ini anakannya, dan warnanya kuning cerah. Jadi bukan warna putih tetapi kuning cerah yang biasa digunakan untuk lalapan. Jadi dari nenek moyang saja sudah memanfaatkan sebagai lalapan. Jadi aman untuk dikonsumsi. Bapak Ibu yang saya hormati, manfaat dari kunir putih ini antara lain adalah yang pertama adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi meningkatkan daya tahan tubuh ini karena kandungan yang ada di dalam kunir putih ini berupa antioksidan. Jadi ada pengalaman di dalam orang satu keluarga, itu satu orang mengkonsumsi kunir putih karena ada benjolan di payudara, kemudian yang lain tidak. Ternyata pas kena flu, satu rumah kena flu, tetapi yang minum kunir putih tadi, alhamdulillah tidak ketularan flu. Jadi bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan banyak yang positif COVID dari pengguna kunir putih ini minum rutin cepat negatif. Jadi sekeluarga ada yang yakin sekali, saya bilang 3 kali 10, saking mantapnya, saya 3 kali 15, boleh silahkan, saya gitu, alhamdulillah terus negatif. Nah, ininya sendiri kok dan aman gitu. Jadi bisa meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian bisa mencegah dan mengobati kanker. Ini banyak sekali penelitian dan banyak sekali testimoni yang sudah menunjukkan bahwa kunir mangga ini mampu menghambat sel tidak normal atau menonaktifkan atau memblokir. Maaf, ada benjolan payudara itu dengan minum kunir putih. Bulan pertama, kalau benjolannya ada 3, bulan pertama itu yang 1 hilang, yang 2 mengecil. Kemudian bulan kedua
Yang 2 tadi jadi mengecil. Yang satunya udah mau hilang. Jadi progres kesehatan dengan minum kunir putih itu kelihatan. Memang tidak semata langsung sehat seketika, tidak, tetapi proses progresnya meningkat kesehatannya itu kelihatan. Jadi bisa untuk mencegah dan mengobati tadi kanker, berbagai macam kanker yang ada di masyarakat kita, termasuk kanker payudara, kanker otak, kanker hati. Tetapi insya Allah tidak kantong kering gitu ya Pak ya. Jadi ini ada berbagai macam kanker. Ada sampai dari kisaran Medan itu ada kanker otak mau dioperasi di Malaysia, tetapi dokternya bilang resikonya kemungkinan tidak bisa melihat atau kena saraf kaki, tidak bisa berjalan, padahal seorang guru SD. Sehingga dia tidak memilih operasi. Putranya yang kuliah di Jogja menemukan brosur saya dan cerita singkat beli dan ibunya minum, alhamdulillah ke rumah saya sebagai apa ya, dia punya nadar ketemu saya kalau sembuh, dan sekeluarga alhamdulillah ke Jogja mampir di rumah saya. Mungkin ada keperluan yang lain tapi mampir di rumah saya. Kemudian ada kista, ada tumor, ini juga alhamdulillah dengan kunir putih jenis mangga ini cocok. Kista 2 cm 1,5 bulan hilang, atau di USG tidak kelihatan lagi atau tidak terdeteksi lagi. Kemudian ada yang 4 cm 2 bulan. Ada yang 14 cm memang cukup panjang, butuh minum kunir putihnya tapi progresnya kelihatan. Dan alhamdulillah bisa, waktu itu belum ada COVID, bisa naik ke Mekah, maksud saya menjalankan rukun Islam yang kelima dengan lancar, dengan sehat. Dan selain tadi meningkatkan daya tahan tubuh, juga mengobati kanker, juga bisa mencegah dan mengobati peradangan. Peradangan yang umum diderita oleh lansia, seperti saya juga sudah masuk lansia karena udah mendekati 60 tahun gitu. Ini antara lain adalah penyakit MAH atau asam lambung. Mungkin karena sudah lama dipakai, pola makan kita ya mungkin kurang bagus, kadang terjadi radang di lambung. Asam lambung yang tinggi, dan mungkin kalau orang sakit kemudian banyak minum obat, itu kadang-kadang juga lambungnya katakanlah erosi atau radang. Kemudian kalau lama-kelamaan tidak diobati, ini bisa dikatakan GERD gitu, atau sering pusing sampai vertigo. Ini alhamdulillah membaik dengan kunir putih. Kemudian ambeien itu memang penyakit yang mungkin kalau masih gejala nggak masalah. Tetapi ada yang cari kunir putih di rumah saya itu sakit sekali karena ambeien. Karena sakit sekali, kemudian akhirnya minum kunir putih sesuai dosisnya, karena sampai pada saat BAB itu mengeluarkan darah atau terikut darah di situ, itu alhamdulillah 3 bulan mengecil, bisa dikatakan kisut gitu, mengecil, membaik. Kalau dikatakan sembuh, nanti enggak, saya keliru karena saya bukan orang kedokteran gitu, tetapi orangnya mengatakan sudah enggak sakit lagi, Bu.
dan sudah masuk sendiri, maaf Bu, Bapak, kalau ambayannya maaf saat BAB keluar besar, kemudian mau untuk aktivitas itu mengganggu, biasanya harus dimasukkan. Lah saat memasukkan itu katanya sakit sekali. Lah itu pas ke rumah saya bilang sudah masuk, sudah kecil, alhamdulillah. Jadi yang ambayan insya Allah membaik. Tentu kalau ambayan itu dihindari makan pedas. Kadang-kadang kita itu kalau tidak pedas nggak ada rasa gitu. Tetapi kalau ambayan ini menghindari pedas, harus dihindari pedas. Kemudian selain itu radang tenggorokan, kalau anak-anak ada amandel itu termasuk radang tenggorokan itu juga bisa. Kemudian bronkitis itu juga bisa. Alhamdulillah yang bronkitis atau sampai kanker paru-paru itu bisa membaik dan sehat. Jadi ada yang sakit paru-paru sudah di kemo tetapi karena simbah-simbah tidak kuat melanjutkan kemo, kemudian ketemu kunir putih atau minum kunir putih, alhamdulillah cerita singkatnya sembuh. Bisa ke sawah lagi karena orang Wonosari bisa manen kacang, bedol telo ke sawah itu senang sekali. Alhamdulillah yang awalnya hanya tiduran hanya bisa tiduran aja, aktivitasnya terbatas, alhamdulillah membaik. Ini yang bronkitis. Kalau tadi pagi ada yang informasi dari Gresik itu bronkitis sudah menjalar sampai kelenjar getah bening di leher. Saya terapkan dosis yang cukup tinggi, belum ada sebulan sudah membaik, terus orang serumah itu pada ikut-ikutan minum kunir putih. Alhamdulillah, jadi sampai berapa tadi telepon itu lama nih, saya asam urat, kolesterol, terus ada yang diabetes, satu keluarga itu ikut konsultasi dan akhirnya pesan kunir putih. Ya, kemudian radang yang lain seperti nyeri haid, ada jerawat, itu juga bisa membaik. Kemudian asma, diabetes, itu juga membaik. Jadi diabetes yang sampai 800, yang sampai 800 itu alhamdulillah membaik dan tidak suntik insulin lagi. Katanya waktu cerita sama ada suntikan dan insulinnya saya gunakan untuk kenangan. Sekarang sudah tidak suntik insulin lagi, tetapi memang info dari medis, bukan ngarang sendiri. Maksudnya, aku udah enak, nggak suntik insulin, bukan. Tetapi tetap cek medis dan dokter mengatakan gulanya udah bagus, normal, suntik insulin dikurangi separuhnya, terus lama-kelamaan nggak usah suntik insulin lagi. Jadi itu alasannya sebetulnya radang di pankreasnya membaik, sehingga produksi insulin dari pankreas itu normal, otomatis gula darah normal. Jadi luar biasanya herbal, tidak hanya kunir putih saja, itu mampu menormalkan radang atau memperbaiki radang. Sehingga radang pankreas yang menyebabkan insulin itu diproduksi tidak normal, kalau radangnya membaik, tidak radang lagi, produksi insulinnya jadi normal. Kalau produksi insulin normal, gula darah normal, tidak perlu tambahan insulin dari luar lagi. Jadi memang ada kelebihan herbal, jadi tidak semata kalau insulin itu memecah dari gula yang ada di dalam darah menjadi energi misalnya, tetapi kalau herbal itu mampu dandani atau memperbaiki produsen insulin atau sel-sel beta pankreas yang memproduksi insulin. Itu memang ada kelebihan dari herbal yang sudah
begitu lama oleh nenek moyang digunakan sebetulnya. Kemudian yang ketiga adalah penyakit yang berhubungan dengan lemak. Penyakit yang berhubungan dengan lemak ini termasuk darah tinggi, stroke, stroke yang maaf tidak bisa tangan tidak bisa mengancingkan baju di punggung itu lama-kelamaan alhamdulillah normal. Itu kemungkinan gejala stroke. Orang yang lama tidak bisa jalan karena stroke, minum kunir putih ternyata bisa latihan jalan. Sampai ada yang buat status 4 tahun di atas kursi roda dengan minum kunir putih sekarang latihan jalan. Jadi alhamdulillah. Kemudian ada asam urat. Asam urat ibu-ibu yang normal 6 atau 6,5. Tetapi bapak-bapak itu 7 atau 7,5. Kalau asam urat ibu-ibu 8, kadang sampai bengkak kakinya, alhamdulillah nanti bisa menuju normal dengan kunir putih. Ini karena punya antioksidan yang cukup tinggi. Kemudian kolesterol yang tinggi. Kolesterol normal kolesterol itu 200. Kalau kolesterol kapan seselone bisa juga normal. Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa toh kunir putih itu kok bisa bermanfaat? Kebetulan ini memang tadi sudah saya sampaikan 18 tahun saya penelitian kunir putih, dan kalau ada apa di dalam kunir putih yang akhirnya itu bisa kemanfaatannya banyak, itu sebetulnya saya S3 di TPUGM itu tahun 2007 dan lulus 2010 itu meneliti kunir putih. Jadi di dalam kunir putih itu menunjukkan adanya aktivitas antioksidan. Kemudian adanya senyawa antioksidan seperti polifenol, seperti kurkumin, glukosida. Jadi banyak senyawa aktif yang ada di dalam kunir putih. Dan ada ribosom inacting protein, ini yang sebetulnya luar biasa dari kunir putih, karena tidak mesti ada di bahan lain itu kandungan ribosom inacting protein yang mampu menonaktifkan perkembangan sel kanker, memblokir pertumbuhan sel kanker, kemudian merontokkan sel kanker. Jadi kalau Bapak Ibu ada saudara yang kista, kemudian minum kunir putih itu bisa mengecil, mengecilnya itu bisa memang tadi dinonaktifkan atau diblokir, tetapi bisa juga keluar bersama menstruasi. Jadi kadang-kadang ada yang pas menstruasi ada agak banyak dan ada sedikit gumpalan seperti remuan hati ayam, itu kalau terus di USG biasanya ini sudah bagus, tinggal selaput aja, sudah nggak perlu operasi gitu dokternya atau bidan yang